Oke, ini sudah nampil ya. Oke, logisim di sini ada yang namanya plexer. Ya, mana ini? Ini malah saya klik nggak mau dia. Nah, plexer di sini ada multiplexer, ada demultiplexer, ada decoder gitu ya, ada bit selector, ada priority encoder. Cuma yang akan kita pakai ini adalah yang multiplexer aja ini. Jadi yang akan kita pakai ini multiplexer aja. Multiplexer saya pindahkan ke sini ya. Saya gedein aja. Hang malah. Iya. Saya pindah ke sini aja. Ya. Oke, ini multiplexer. Ini multiplexer 2x1, inputnya 2, selektornya 1. Kita sementara pakai 2x1 dulu aja. Ya, kalau di mikroprosesor itu ada komponen yang namanya ALU. Ya, mungkin pernah saya jelaskan ketika di pertemuan kedua, ada yang namanya ALU, algoritma, arithmetic and logic unit. Ya, kita fokus ke bagian logic unitnya dulu. Logic unit itu berarti isinya adalah gerbang logika. Gerbang logika berarti isinya ada AND, OR, NOT dulu aja. Gitu ya. Jadi multiplexer ini dipakai untuk menyederhanakan output. Ya, kenapa? Kalau nggak ada multiplexer, maka gini, saya punya gerbang AND, gerbang NOT, ya mana ya gate gerbang NOT, ini gerbang NOT. Kemudian saya punya input A, ya, saya punya input, ini sudah input kan ya, outputnya no ya sudah input. Nah di mikroprosesor itu kan kita mungkin ketika melakukan operasi logika itu bisa A0 ditambah A0 kali B ditambah A gitu ya. Duh, saya nulisnya di mana ya? Sini nggak bisa buat teks ya. Ya. Misalkan saya bikin persamaan, misalkan di sini A not gitu ya, dikali B ditambah A misalkan, B not. Jadi sebenarnya mikroprosesor bisa melakukan operasi logik seperti ini. Gitu kan. Jadi A not B ditambah AB gitu ya, AB not harus ini. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Nah, kalau misalkan saya melakukan ini, maka yang terjadi di sini mikroprosesor akan punya kaki A sendiri. Ya, ini jadi output. Bentar, saya ganti output dulu. Wes. Gini ya. Kemudian nanti kalau ada gerbang N, gerbang NOT, di sini saya hubungkan ke A juga. Yang ini saya kasih label aja ya biar kelihatan jelas. Ini A. Nah, ini A. Berarti di sini akan hasilnya adalah A juga, gitu kan. Ini out sama dengan A. Oh ya, harus simbol dia. Ini out, ya saya kasih out aja ya. Out ini maka dia akan menghasilkan nilai A juga, karena A diteruskan langsung ke out, maka A out ini juga sama dengan A. Ya. Nah kemudian kalau untuk mengakomodir gerbang NOT gimana gitu kan? Gerbang NOT berarti harus dibikin pin satu lagi kan gitu. Pin satu lagi, misalkan di sini ini out A ya, biar mungkin kelihatan. Ini out A, ini berarti not A kan gitu. Ya jadi nota jadinya. Oke. Nah kemudian yang terjadi apa gitu kan? Kalau kita nggak pakai multiplexer, berarti nanti saya punya gerbang N
gerbang OR, gerbang XOR gitu ya, akan banyak output di sini. Semakin banyak output akan semakin banyak memakan banyak. Kalau kita bicara ke ukuran pencetakan IC gitu ya, pencetakan apa namanya film IC-nya gitu, itu akan menjadi semakin banyak kan gitu, semakin luas ukurannya, sehingga dilakukanlah menggunakan multiplexer ini gitu ya. Nah dengan multiplexer ini nanti output ini gitu kan dihapus aja nih. Karena toh yang berfungsi ketika perintah dijalankan sekali itu hanya salah satu dari dua ini. Sehingga ketika dijalankan, mungkin saya sederhanakan lagi. Ya, ini saya sederhanakan di sini. Oke, ya, saya turunkan aja. Ya, gini ya. Oke. Nah, di sini gitu kan, saya kasih outputnya satu aja. Outputnya saya hubungkan. Yang saya perlukan apa? Cuma butuh selektor satu. Selektornya saya jadikan input node, kemudian dia input. Gitu kan. Saya hubungkan selektor aja. Sehingga ketika dijalankan, gitu ya, sudah terhubung belum ya? Nah, ketika dijalankan ya, kalau saya selektornya saya set 0, maka yang aktif adalah jalur atas ini, gitu ya. Jadi kalau atasnya saya set 1, maka yang keluarnya 1, node-nya nggak berfungsi, gitu kan. Kalau saya pilih 1 selektornya, maka yang bekerja adalah gerbang node-nya, gitu ya. Ini baru bagian kecil dari uh, gerbang, gitu ya. Nah, nanti ketika diimplementasikan lebih jauh lagi, ketika banyak gerbang, maka berarti nanti butuh multiplexer lebih banyak pinnya, gitu kan. Jadi ini saya kecilkan, saya hapus lagi. Ya, saya geser aja biar bisa muat banyak. Untuk P misalkan. Atau enggak usah dulu lah. Kita dengan satu input aja. Oke, kemudian di sini ada gerbang. Saya mau menambah gitu ya. Karena logik berarti nggak cuma not kan gitu. Selain not ada gerbang OR, ada gerbang XOR gitu kan. Ada gerbang uh, AND. Ada AND, kemudian ada OR, kemudian ada XOR. Mana nih XOR? Nah, ini kan gerbang dasarnya sebenarnya hanya ini aja. Yang lainnya hanya kombinasi dengan not. Itu ya. Oke. Kemudian dari sini gitu kan, dari output ini, ya ini harusnya memang B butuh satu lagi ya. Bentar, saya bikinkan yang B dulu ya. B bukan untuk nyalin. Oke, ini B. Ya. Jadi sekarang saya punya A itu bisa dua kemungkinan, A atau A not, ya. B juga sama, B atau B not, ya. Nah, kemudian dari sini output dari antara A atau A not dan B atau B not, ya. Berarti di sini kita hubungkan ke tiga gerbang ini kan itu. Biar lempeng gimana nih? Ya, berarti ini saya hubungkan dah masing-masing. Nah,
Ya, kemudian satu lagi ini punya B. Oke. Nah, gini ya. Saya kecilin aja, saya mundurin aja nih. Biar nggak makan banyak tempat. Oke, ini masih kedengeran nggak ya suara saya ya? Masih Pak, masih Pak. Halo? Satu kali lagi nih. Satu multiplexer lagi. Nah, kemudian di sini ada tiga nih, tiga multiplexer. Ya kan, ada A, ada N, OR, dan XOR. Gitu ya. Berarti saya butuh multiplexer ukuran berapa nih? Gitu kan. Ukuran multiplexernya berarti 4 kali 1. 4 kali 1. Multiplexernya, multiplexer itu mana tadi? Plexer ya. Multiplexer. Nah, ini kan. Ini berarti 4 kali 1. Data bitnya 4, selektornya berarti sorry. Data bitnya 1 dulu aja ya. Data bit sama eh, selektor beda ya. Saya kemarin salah ngasih instruksi. Saya salah. Harusnya multiplexer 8 kali 1 gitu ya. Sebenarnya sudah saya kasih isi dalam kurung. Tapi itu bukan 8 bit ya. Ya, mungkin sedikit ralatnya di situ. Kalau 8 bit nanti berarti ini ukuran datanya nih bukan 1 dan 0 aja. Tapi ini ada 4 nih. Kalau bit itu ukurannya maksudnya di sini A-nya 4 gitu ya. Ini jadi 4 nih. Ya, saya setting 4 di sini, ini jadi 4 nih. Ya, kemarin saya salah ngasih instruksinya. Jadi multiplexer 1 bit ya untuk menangani 1 bit, tetapi 4 kali 8 kali 1. Berarti ini 2 ya. Selektornya 2 bit. Ini selektor 2 bit. Maka outputnya inputnya adalah 4. Ya. Oke. Yang atas berarti untuk N misalkan. Oke, kemudian yang kedua misalkan untuk OR. Ya, kemudian yang ketiga untuk XOR. Kemudian sebenarnya masih ada satu lagi ini kan nganggur, daripada nggak dipakai, kita bisa dipakai, kita langsung pakai untuk langsungkan nilai B gitu kan. Boleh B, boleh A, boleh pilih salah satu aja gitu. Misalkan yang saya hubungkan adalah B-nya ya, ini B ya. Kemudian saya hubungkan selektornya sekarang. Selektornya berarti dia adalah input, madepnya ke atas, ukurannya karena tadi selektornya 2 bit, berarti data bitnya diganti dengan 2. Sekarang kita punya selektor. Oke. Ya. Nah, sekarang tinggal outputnya. Output berarti saya keluarkan pin lagi, outputnya yes, madepnya sekarang apa nih, barat ya. Coba aja. Kalau kebalik ya, tukar. Data bitnya, karena inputnya data bitnya 1 gitu kan, A-nya 1, B-nya juga 0, ya ini kita set nilainya adalah 1 aja dulu gitu ya. Karena tadi multiplexer kan hanya meneruskan input aja gitu kan. Artinya kalau inputnya 1 bit ya outputnya harus ngikutin 1 bit. Kalau outputnya 4 bit nanti berarti outputnya juga 4 bit gitu ya. Nah, sekarang nih kita coba proses gitu ya. Kita coba proses nih. Misalkan saya mau melakukan mikroprosesor diminta menghitung ini proses step by stepnya ya. Tadi misalkan, aduh, saya hapus. Atau not A kali B ditambah dengan
A kali B gitu ya. Maka apa yang akan dikerjakan mikroprosesor? Mikroprosesor akan mengerjakan langkah pertama dulu. A aksen dikali B. Nanti dari hasil ini akan disimpan ke memori. Jadi dia mikroprosesor nggak bisa langsung banyak langkah kayak gini, nggak bisa. Dia harus step by step. Berarti di sini A aksen berarti selektor untuk A saya ubah ke not, ya. Selektor untuk A saya rubah ke not. Ya. Berarti ini harusnya 1. Kemudian B-nya adalah yang bukan not gitu ya. Berarti harusnya yang saya pilih jalur yang atas. Berarti selektor yang untuk B itu adalah 0. Ya. Kemudian multiplexer yang di sini karena di sini adalah operasi AND. Ya, berarti yang saya pilih adalah yang atas ini. Atas ini berarti kodenya adalah kalau pakai ini berarti 00 gitu ya. Kalau 01 berarti pakai OR-nya, 10 pakai XOR, 11 itu yang dikeluarkan cuma B-nya aja. Gitu ya. Jadi misalkan di sini saya kasih 0 nih. Saya simulasikan. Saya simulasikan ya. 0. A aksen itu kan 1 ya, dikali dengan atau di N kan dengan B-nya 0. Kondisi awal kan A-nya 0, B-nya 0. Berarti A aksen B, berarti A aksen itu adalah dari 0 dinotkan jadi 1. 1 kemudian di N kan dengan 0. Maka di sini hasilnya adalah 0. Ya, ini untuk 1 bit. Kita coba 1 bit dulu aja. Kalau B-nya 1, hasilnya 1. Kenapa? Kan di sini A-nya adalah 0. Ya, 0 diaksen kan jadi 1. 1 di N kan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Ini kalau kita pakai konsep A aksen B. Nah, kalau pakai penjumlahan gimana? Nah, berarti kalau untuk enggak, saya ganti ke ini aja. Nanti kita dapat instruksi nih, satu instruksi untuk gerbang logika, untuk logic unit. Nanti dari logic unit itu instruksi itu bisa kita jadikan bahasa pemrograman nanti. Kalau saya mau AB, berarti nanti kalau saya mau pakai not, ya AB, ya benar AB, berarti nanti selektornya A adalah 0, gitu kan. Selektornya B itu adalah 0, selektor untuk logical unitnya itu adalah 00. Ya. Kemudian kalau saya mau yang A aksen B, nanti bisa dapat banyak. Nanti berarti selektor untuk A itu adalah 1, selektor untuk B-nya adalah 0, selektor untuk multiplexer yang logical unitnya adalah 00. Ini saya contohkan untuk dua-dua aja ya. Sebenarnya masih ada kemungkinan berarti AB aksen dan
A aksen, B aksen. Ya, tinggal dikombinasikan aja. Nah, kemudian kalau sekarang operasi OR, misalkan di sini A, B, gitu ya. A or B. Maka yang terjadi adalah di sini adalah 0, ya. Ini 0, B-nya juga 0, karena A dan B ini bukan not. Multiplexernya untuk mengaktifkan OR, berarti di sini adalah 0, 1. Ya, kita coba aja. Jadi sekarang ini A-nya 0, B-nya kita set 0. Saya mau pakai gerbang OR-nya, maka di sini saya setting 0, 1. Nah, saya punya, jadi kodenya adalah kayak gini. Kode ini yang nanti akan disimpan untuk menjadi bahasa assembly. Dari bahasa assembly itu yang nanti dikodekan lagi menjadi bahasa pemrograman. Ya. Jadi sebenarnya pemrograman dengan teknik digital itu ada kaitannya. Ya walaupun jauh gitu ya. Jadi di sini misalkan hanya 0, B-nya 0, atau ini karena 0 ya. Oke. A tambah B berarti ini 0, 0, 0, 1. A-nya 0, B-nya 0, maka hasilnya adalah 0. A tambah B, A or B, gitu ya. Hanya 0 diorkan dengan B-nya 0, maka hasilnya adalah 0. A-nya 1, B-nya 0, kan, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini masih simple ya. Saya bilang. Kalau mau pakai XOR berarti selektornya yang belakang yang kita tambahkan. Gitu kan. Berarti sini jadi 1-1 nih. 1-1 berarti saya 1-0 berarti saya mengaktifkan selektor ini, selektornya XOR gitu ya. 1-1 itu harusnya adalah 0. Jalur satunya karena ini hanya meneruskan ini, maka dia akan mengikuti B-nya ya. Melihat dari select B-nya 1 di sini adalah 0, berarti yang diambil adalah jalur atas, harusnya hasilnya adalah 1. Nah, ini kalau sudah benar, kita bisa nih jadikan ini 8 bit. Ya, jadi 8 bit lah. Kasihan laptop saya mungkin. Ya, kalau inputnya 4 bit, jadi yang dimaksud 4 bit berarti sekali kirim itu harus cuma 1-1. Ini berarti kita, kenapa laptop saya jadi gerbangnya nanti. Tuh, itu ya, masuk ke bagian yang namanya arithmetic unit. Kalau arithmetic unitnya sudah bisa satu bagian dari mikroprosesor, namanya ya. Jadi dalamnya logic unit yang ribet ya ada, cuma kan mungkin udah bikin puyeng kan gitu, apalagi yang ribet gitu ya. Ini berarti kita sesuaikan DAS 1 berubah semua. Ya, jadi ada bedanya istilah data bit dengan kalau di situ mungkin ada istilah selektor bit misalkan ya. Itu ada bedanya, jangan sampai tertukar. Oke, ya ini sudah jalan. Sekarang 4 bit nih, lebih kompleks lagi. Ini kita bayangkan berarti membuat logical unit untuk mikroprosesor 4 bit. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau sekarang mikroprosesor 64 bit,
Artinya apa? Di sini itu ada sederet angka jumlahnya 64. B juga sederet angka jumlahnya 64, sini juga 64. Gerbangnya ini dan multiplexernya itu untuk menangani 64 bit. Oke, jadi bisa dibayangkan gerbang N-nya itu butuh berapa ini kakinya. Atau mungkin dibikin cascade itu antara gerbang N2, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Nah, itu malah lebih boros. Gitu. Ya, kita coba aja hasilnya nih, sama enggak nih? Misalkan kita mulai dari 00 ya. 000, kemudian saya coba menggunakan operasi OR. Operasi OR berarti selektornya adalah ini 00, ini 01 berarti. Ini 0 dan 1. Ya. 00, 01. Berarti yang aktif adalah OR-nya. Berarti di sini 00001 kita kayak operasikan XOR biasa, OR biasa gitu ya. 0000 misalkan di sini saya rubah menjadi 11. Ya, berarti ini kayak diorkan biasa. 0 diorkan dengan 0 jadinya 0. 0 diorkan dengan 1 menjadi 1. 0 dengan 1 lagi menjadi 1. Kemudian di sini 0 dan 0 menjadi 0. Kalau 8 bit ya sama gitu ya. Ini hanya tinggal komponen yang lainnya disesuaikan 8 bit. Kalau pakai N gimana? Pakai N berarti nanti hasilnya harusnya kalau 0000 dan 0110 ini kita N kan, berarti hasilnya harusnya 0 semua kan gitu. Hasilnya 0 semua. Kalau saya pakai XOR berarti yang sama 0, yang beda 1. Berarti 0110 juga kayak B. Ya, kita coba aja. Ya, 0110 sama seperti nilai B. Kalau saya pakai yang langsung ini gimana ya? Dia sama dengan nilai B. Nilai B apa? Nilai B adalah 0110. Jadi nilainya sama seperti di sini. Ya, pakai N berarti di 00 aja lagi. Ya. Jadi 01 ini nanti yang ngatur siapa? Yang ngatur program. Jadi ketika kalian membuat sebuah program, bahkan saya minta operasi penjumlahan gitu ya. Ini kalau kita sudah bicara ke aritmatika nanti, penjumlahan itu nanti dia akan mengatur perubahan di sini. Kalau dijumlah berarti jadi 00, kalau dikurangi jadi 01 misalkan. Kalau dikalikan menjadi 10, kalau dibagikan menjadi 11 misalkan seperti itu. Jadi bahasa tingkat tingginya mungkin kita bilang jumlah kurang n kan gitu ya. Or kan. Tapi di sisi microcontroller, di sisi perangkatnya, dia sebenarnya mengatur nilai multiplexernya ini. Jadi multiplexer ini sebenarnya cukup krusial di dalam mikroprosesor, ya. Karena dia yang akan memilih mode operasi yang akan dikerjakan oleh mikroprosesor berdasarkan dari program. Gitu ya. Ini terkait dengan logical unit. Ya. Mungkin nanti minggu depan kita coba tambahkan lagi lebih kompleks. Ya, ini masih sederhana saya bilang. Ditambah lagi dengan aritmatika.